Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Asri Maulida Deskantini, dalam mata pelajaran informatika. Hari ini kita mulai dengan materi yang baru, yaitu komunikasi data, namun kita biasakan menggunakan ponsel yang memang biasa kita pergunakan seperti biasa sehari-hari, ya. Nah, untuk materi ini, oke, yang pertama akan kita lakukan adalah kita harus tahu tujuan pembelajarannya apa, kemudian nanti akan ada motivasi, kemudian ada pertanyaan pemantiknya juga, kemudian persepsi, ada pembahasan hasil diskusi yang minggu sebelumnya, kemudian nanti materi ajaran juga akan saya berikan, kemudian kesimpulan, refleksi, dan selesai. Ya, oke. Untuk hari ini, kita bahas dulu yang pertama adalah tujuan pembelajarannya. Ya. Oke. Nah, pada pembelajaran kali ini diharapkan kalian siswa-siswi mampu mengenali jenis-jenis komunikasi data dengan menggunakan ponsel. Dan yang kedua, membandingkan setiap jenis dan menemukan komunikasi data paling efektif, melakukan komunikasi data menggunakan jenis komunikasi yang ada, serta membuktikan komunikasi paling efektif menurut masing-masing kelompok. Oke, mari kita lihat dulu video motivasinya berikut ini, ya. ไม่คิดจะลงแข่งแย่งความเป็นหนึ่งไม่ดึงดันกับใครสิ่งเดียวที่คิดจะแข่งขันนั่นคือตัวของเราอาจจะเคยดีแล้วเมื่อวันเก่าแต่มันยังไม่พอต้องดีกว่าเก่าต้องดีกว่าต้องดีไปกว่าเมื่อ ไหว้ป่ากัน เสียดายร้านเก่าเนาะ มันต้องดีกว่าเก่าดิมะเพราะว่าสูตรก๋วยเตี๋ยวของป้ามันอยู่ในหัวผมหมดแล้วใช่ไหมอะป้า มีที่จอดรถไหม ที่จอดรถเหรอพี่ มี ถอยเลยพี่ถอยเลยครับวนลูกค้าเล็กน้ำโอ้ยไม่เอามา ไม่ได้ของซื้อของขาย มานี่ลูกค้ารายแรกเลยนะเนี่ย อร่อย ผมเก่งใช่ไหมล่ะมะ ป้าเองเก่ง ได้เลยครับ ขอบคุณมากนะครับพี่3 ที่ใช่ป่ะครับ นี่กระตา ครับ อร่อยมากเลยครับ อ๋อครับ เนี่ยครับ หึ ผมขอลาออกนะครับ ผมจะไปสมัครร้านตรงข้ามนะครับ เฮ้ย จริงเหรอ จริงครับ ป้าทำยังไงอ่ะก๋วยเตี๋ยวป้าถึงขายดีอ่ะ อ
อร่อยนะ ลองดู ก๋วยเตี๋ยวปลาต้องได้ลองถึงจะรู้ว่า อร่อย ไปเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้ได้น้อง ครับ เอาแบบเนี้ย3 ถุงกลับบ้าน ครับ ต้องดีกว่าเก่าต้องดีกว่าต้องดีไปกว่าเมื่อวานต้องแซงตัวเราต้องแซงคนเก่าให้ตามไม่ทันต้องดีกว่าต้องดีกว่าบอกตัวเองไว้ทุกวัน Oke, yang berikutnya, kira-kira nih, tahu nggak apa sih kabel apa yang ada di gambar di atas saya sini, ya, di gambar di samping? Gambar apa kira-kira? Ada yang tahu mungkin ya? Kemudian apa arti logo yang sebelah sini, ya? Yang pertama, kalau ada yang tahu di handphone pasti ada, ya, mulai dari Bluetooth dan juga Wi-Fi, ya. Itu salah satu logo-logo yang ada di handphone kita yang bisa kita gunakan untuk membagikan data, ya, atau membagikan file dan lain-lain, ya. Yang di atas juga ya bisa digunakan yaitu kabel. Kabelnya ada kabel apa sih? Kalau sekarang ada yang namanya kabel Type C, ada juga yang namanya kabel apa namanya micro USB dan juga yang lainnya. Nah, apa sih komunikasi data dengan ponsel? Nah, komunikasi data dengan ponsel ini sendiri dapat diartikan yaitu upaya proses perpindahan data dari suatu data ke perangkat penerima dengan penerimanya adalah berupa perangkat ponsel atau handphone. Di sini siapa yang tidak punya handphone sih? Jarang sekali ya, terkecuali memang mungkin rusak atau memang belum waktunya bisa diberikan oleh orang tua. Gak masalah, karena kita bisa belajar tidak hanya harus dari handphone, tapi kita minimal tahu bagaimana caranya berkomunikasi data menggunakan ponsel. Oke, selanjutnya yang berikutnya ada koneksi dengan kabel data, ya. Nah, koneksi dengan kabel data ini biasanya sudah kita miliki di perangkat handphone masing-masing. Biasanya sudah include atau sudah termasuk dalam paketan handphone, ya. Nah, biasanya kabel data ini sama untuk saat ini sama dengan charger, ya. Oke, salah satunya menggunakan kabel data ini biasanya lebih cepat dan juga stabil. Nah, dia memiliki port ya, kalau mungkin di handphonenya kalian masing-masing ada beberapa port yang dimiliki yang biasanya ada di handphonenya ya. Contohnya salah satunya adalah punya port yang seperti ini, ya, yang kecil, ada bagian seperti ini ya, ini port micro USB, sedangkan untuk port yang seperti ini namanya port USB ya. Nah, kemudian kelemahannya apa nih? Tadi kelebihannya dia lebih cepat dan lebih stabil. Namun ternyata koneksi dengan kabel data ini memiliki kelemahan ya, yaitu terbatas oleh panjangnya kabel. Kenapa? Karena rata-rata kabel itu kita hanya memiliki satu kabel data itu hanya sekitar
1 meteran ya. Jadi tidak bisa memindahkan lebih dari 1 meter biasanya, gitu ya. Oke, yang berikutnya koneksi dengan Bluetooth. Nah, di handphone siapa yang tidak ada Bluetooth-nya? Nah, Bluetooth ini sudah lama ada ya. Nah, dan Bluetooth ini mungkin kalau sekarang jarang kalian gunakan ya. Nah, Bluetooth ini merupakan salah satu cara komunikasi data ya tanpa menggunakan kabel yang menggunakan gelombang elektromagnetik yang beroperasi pada frekuensi 2,45. Nah, perangkat ini eh, nah ini nih di sekitar sini ada beberapa contoh ya, perangkat yang memanfaatkan Bluetooth seperti ponsel antara lain. Nah, yang pertama yang paling kiri ini adalah eh, kamera ya, untuk kamera ya. Kamera yang menggunakan remote. Jadi pada saat kita foto tinggal klik langsung ke capture ya. Kemudian yang kedua ada lampu yang bisa dioperasikan menggunakan Bluetooth. Kita bisa ganti-ganti warna, kita bisa menyalakan musik dan lain-lain, nyalain, matiin bisa menggunakan Bluetooth. Kemudian ada headset Bluetooth, ada juga CCTV dari Bluetooth, ada mikrofon Bluetooth, ada mouse Bluetooth, dan juga ada kacamata yang bisa dioperasikan menggunakan Bluetooth. Oke, yang berikutnya ada koneksi dengan WiFi ya. Nah, koneksi dengan WiFi ini mungkin banyak yang sekarang digunakan ya, menggunakan aplikasi ketiga, contohnya seperti ShareIt atau yang lainnya. Nah, ini biasanya merupakan koneksi yang banyak digemari saat ini karena bandwidth besar dan hemat energi baterai. Kekurangannya, jangkauannya tidak jauh karena maksimum hanya 100 meter dengan bandwidth minimum 1 Mbps ya. Banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan menggunakan WiFi ya, banyak sekali. Ini salah satu contohnya adalah pet feeder ya atau tempat ini adalah salah satunya tempat makan hewan peliharaan yang menggunakan Bluetooth ya. Nah, tempat hewan peliharaan ini dia bisa digunakan bisa dijalani menggunakan Bluetooth ya. Dia punya juga kamera, menggunakan WiFi. Dia juga ada kameranya. Jadi kalau bepergian jarak jauh kita bisa menggunakan ini. Jika kita hewan peliharaannya tidak dibawa, kita bisa gunakan ini. Nah, kira-kira apa kesimpulan pembelajaran dari komunikasi data dengan ponsel hari ini? Silahkan dijawab di Google Form yang saya sediakan. Oke, jangan lupa juga isi refleksinya di link yang telah saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.